welcome back to Female Daily Networks YouTube channel sama aku Andin. Aku Reva. Nah, kita akan membahas apa nih kira-kira Reva? Sesuatu yang unik, betul, yang wangi-wangi, betul, dan ada hubungannya dengan sejarah gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang udah bisa tebak. Tapi kalau misalkan penasaran pembahasannya apa, keep on watching. Oke, jadi kita singkirkan dulu properti ini ya, biar fokusnya ke sini. Ini adalah local fragrance, brandnya itu Ataraxia, dan ini adalah koleksi Preambule. Sebenarnya Preambule tuh bukan nama koleksinya. Oke, jadi ini adalah introduction set. Discovery set. Tahu nggak Preambule apa? Boleh tolong dijelaskan? Jadi kalau aku search tadi itu, Revapedia. Preambule ini adalah terjemahannya pembukaan di pembukaan Undang-Undang 1945. Oke. Tapi itu sebenarnya nggak cuma di undang-undang itu aja sih. Iya. Bahasa Inggris yang diterjemahkan jadi bahasa Indonesia. Oke. Itulah. Jadi si Ataraxia ini juga merupakan dari bahasa Yunani, betul, yang artinya adalah ketenangan jiwa dan raga. Oke, jadi mungkin aroma-aromanya yang akan membawa ketenangan gitu ya. Zen. Nah, kita buka aja nih, kotaknya mengingatkan pada kotak cerutu, peluru. Aku ke harta karun. Oke, jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak banget ya jadi variannya. Mungkin kalau teman-teman baru mendengar nih si Ataraxia ini, tapi kayaknya enggak juga ya. Orang udah sold out nih katanya. Iya. Yang full size-nya sold out semua sih. Betul. Ini jadi juga sih tadi aku ini juga lagi sold out. Jadi ini kita kasih gambaran biar nanti kalau mereka back in stock kalian nggak perlu mikir-mikir lagi karena udah tahu pembahasannya, jadi langsung check out gitu. Yes, ini ada 9, bisa langsung kita bahas. Terus ini juga si nama-nama parfumnya ini fontnya mengingatkan pada semacam aksara Jawa gitu kali ya. Oke, kita mulai dari yang pertama nih, sebenarnya nggak ada urutannya gitu ya. Nah, jadi yang pertama ini adalah Raden Saleh Kaulenberg. Kalau kalian mungkin sudah pernah mendengar sejarahnya, Raden Saleh itu adalah seorang maestro seni pelukis gitu ya. Dan ini tuh katanya terinspirasi dari aroma di kamarnya beliau ini, yang mana kamarnya Raden Saleh itu terinspirasi dari istana Kaulenberg di Jerman gitu. Nah, itu wanginya emang cukup kayak citrusy, terus lavender. Jadi emang menggambarkan kamar gitu yang tenang dan bisa memberikan inspirasi untuk melukis. Benar-benar setuju. Ya. Ada lebih kecium lavendernya banget. Dan ini tipe lavender yang menurut aku ini menarik sih. Lavender tuh macam-macam, biasanya wanginya tuh ada yang agak manis, agak citrusy gitu, ada yang juga menuju kayak wangi minyak telon gitu. Nah, tapi kalau ini enggak, jadi dia karena ada percampuran si bergamot juga, jadi wanginya tuh kayak lebih rounded, lebih heavy. Oh ya, lupa. Kita sudah ada kertas, sekarang akan nyemprot di kertas. Tadi kelupaan nyemprot di tangan, jadi kita ulang semprot di kertas. Jadi kalau disemprot secara netral, emang dia keluar banget sih wangi lavendernya itu di top notes. Ya kan? Tapi aku mencium rada ada powdery bedak-bedak bayi gitu loh, Kak. Nah, iya, emang biasa tuh lavender agak-agak menuju aroma-aroma kayak bedak bayi, minyak telon gitu loh. Ini jadi ada perbandingannya gitu ya, kalau misalkan di kertas yang emang neutral sama di kulit aku yang ada chemical sendiri. Kalau di kulit aku tuh keluarnya wanginya lebih kecium citrusnya gitu, jadi bergamotnya tuh keluar banget. Cuma kalau di sini dia lebih kalau di kertas cenderung lavender, powdery, karena dia juga ada notes dari mawar sama geranium gitu. Jadi seimbang gitu ya antara wangi yang lebih tipis sama wangi yang kayak mawar tuh yang lebih, menurut aku tuh wangi mawar tuh kayak rounded gitu loh. Jadi bukan yang nusuk gitu. Dan dia dry down-nya woody. Jadi ada oak moss sama amberwood. Ini enak sih, cocok untuk cewek, cowok, in between juga bisa. Selanjutnya ada apa nih, Reva? Lengkap banget ya penjelasannya. Aku akan berusaha menjelaskan dengan hidung aku ya. Ya, sehidung kamu. Sehidung aku. Jadi ini ada bunker Freemason. Kita semprot di kertas dulu. Aku paling suka namanya ini deh. Kenapa? Mistis aja. Oh.
menurut aku wanginya fruity, nggak fruity sih, fresh, tapi ada fruitynya dikit, tapi bukan fruity yang berry gitu, kayak buah, tapi lebih fresh sih, ada greennya, Betul. dikit banget. Dan ini tuh agak ozonik wanginya. Jadi tuh wangi-wangi kayak parfum cowok yang agak-agak apa ya wanginya, gimana ya? Chemical tapi alkohol tapi in a good way. Wangi-wangi laki gitu ya? Laki. Aku coba di tangan. Nah kalau di tangan aku tuh wanginya lebih kecium. Isi kayak yang kamu bilang kayak wangi parfum cowok gitu. Di tangan aku jadinya kayak wangi tembakau. Sotoy gak sih? Iya deh, kayaknya wangi tembakau gitu. Ini kalau perokok gitu pakai ini Jadi bercampur rokok dengan banget. bau aroma asap rokok tuh enak. Oke. Nah, Ceritanya apa nih ceritanya? ngomongin soal Freemason, jadi itu sejarahnya adalah zaman dahulu kala Freemason ini adalah gerakan yang melawan dominasi gereja di Indonesia gitu. Untuk lengkapnya kamu bisa Google sendiri aja, baca-baca sejarah. Betul, dan Terus- banyak tuh konspirasi yang Yes. seru. Nah, tapi dry down-nya di aku jadi lebih fresh gitu sih Betul. Kak, dibandingkan tadi pas pertama kali semprot tuh lebih kayak yang tembakau gitu. Nah, untuk scent-nya, top notes-nya sendiri ada saffron, terus middle notes-nya ada iris, melati, mawar, frangipani, terus base notes-nya ada vetiver, leather, incense, sama patchouli gitu. Oke. Jadi sebenarnya wangi yang deep-nya itu dari leather sama incense-nya ya gitu. Jadi ini sebenarnya seimbang ya, floralnya ada leather tadi, woody, terus juga ada greennya dari vetiver gitu. Mungkin kalau membayangkan kayak orang-orang kaya malam-malam sudah dandan, sudah bersih, mau berkumpul ya kan? Kayak ball gitu ya. Iya, seru deh. Oke, lanjut aja. Ini salah satu aroma yang cukup light ya kalau dibandingin sama tadi si Raden Saleh. Nah selanjutnya ini juga ada yang seru ceritanya nih adalah Gowo Chamber. Jadinya aku pernah baca nih ceritanya tiba-tiba lewat di FYP TikTok aku tentang si Gowo ini. Jadi Gowo ini adalah perempuan yang memberikan sex education pada para priai Jawa gitu dari zaman sebelum kemerdekaan tentunya. Sampai setahu aku tuh terakhir 1960 gitu. Jadi 1960 tuh masih ada supaya si para priai itu tidak malu-maluin pas sudah menikah gitu ya. Ini tuh aromanya cukup heavy, sangat green gitu ya. Green, woody. Ini katanya menggambarkan kalau dulu tuh kayak bilik-bilik yang terbuat dari kayu gitu. Ini menurut aku kayak wangi-wangi spa banget sih. Wangi-wangi Betul. massage, tempat massage gitu. Benar. Sesuai ya dengan ceritanya ya. Wanginya cocok buat teman-teman yang suka aroma yang agak citrusy tapi spicy at the same time. Dia tuh notes-nya ada lemon, jeruk gitu ya. Terus juga tadi aku baca ada biji ketumbar dan juga rum. Jadi emang cocok to build the mood gitu ya. Dan juga di base notes-nya tuh kembali lagi ada incense sama oud. Kayaknya emang dari koleksinya Ataraxia ini banyak menggunakan si incense sama oud itu untuk memberikan kesan-kesan Jadul. mistis dan jadul tadi ya. Soalnya incense ini kan identik dengan ya dupa-dupa yang bakar itu kan. Ini aku suka sih wanginya. Aku juga suka ini. Jadi so far 3 ini kita suka ya Iya. semuanya. Oke, selanjutnya apa nih Reva? Selanjutnya kita ada Societeit Harmony Menir Belanda. Mau langsung Menir Iya, dan Noni Menir dan Belanda? Noni. Oke, jadi ini ada Menir Belanda, Kak Andin pegang yang Noni. Noni Belanda. Coba dicium di kertas. Kalau yang Menir Belanda ini wanginya kayak apa ya, spicy gitu sih, tapi yang kayak deep, kayak kalau dibayangin jadi orang tuh ibu-ibu Belanda. Kan menir. Iya bener-bener. Yang kayak, Bapak-bapak. hah? Oh menir tuh Bapak. Om. Mister. someone in their 40s Benar. menuju 50 gitu lah. Terus pakai jas, terus kacamatanya tuh yang kayak agak bulat gitu, terus dia megang cerutu. Kayak kumis gak? Kumis zaman dulu yang Terus kayak, segini. "Hiya, Mei." Gitu. Nah, kalau yang ini Noni Belanda,
Jadi bisa dibayangkan nih mereka berdua bertemu di pertemuan gitu ya. Yang tadi pakai jas, ini pakai semacam dress noni Belanda gitu, kebayangkan ya. Dan ini tuh wanginya lebih floral dan manis. Dari semua yang udah kita bahas tadi, ini tuh manis banget. Ini menurut aku mirip banget sama jasmine tea. Jasmine tea. Iya. Jasmine tea. Jasmine tea. Oke. Oh iya. Ya kan? Iya. Bener-bener teh. Jadi dia Melati emang berarti banget. middle notes-nya itu ada si jasmine. Iya, sekarang udah mulai cium banget jasmine-nya. Tadi pas awal disemprot itu wanginya manis. Manis banget kayak vanilla banget. Oke. Benar. Tengahnya dia jasmine. Kalau yang itu gimana? Kalau ini setelah ditunggu agak lama menurut aku lebih jadi light sih. Tapi masih strong, spicesnya tuh masih strong tapi lebih nggak se-strong di awal. Oke. Gitu. Jadi mungkin kebayang si noni Belanda ini ngajak minum teh. Ini ngajak minum ini bukan whisky bukan sih? Bisa, iya, whisky gitu. Terus Mabuk mereka dulu. bertemu, mereka pulang bersama. Jadi ternyata Kak, si society ini adalah tempat pertemuan orang-orang penting kayak VOC, zaman VOC. di zaman VOC Belanda. Jadi emang berarti benar ya tadi kita membayangkan mereka tuh bertemu di suatu tempat gitu dan pulang bersama. Betul. Kalau yang tadi bunker Freemason tuh agak underground gitu kan ya. Kalau ini tuh pertemuan yang emang terbuka. Tuh. Kalau buat notesnya sendiri, yang tadi menir Belanda ini, top notesnya ada coklat sama raspberry, terus middle notesnya oud dan kayu manis, abis itu base notesnya ada vanilla sama musk. Jadi menarik ya, itu kan Menarik. biasanya aroma-aroma yang di-identify sama perempuan. Ya, Tapi ini coklat. ditemukan di cowok. Tapi mungkin justru itu biar pas si noni ini bertemu, I like your smell. Hayumi. Gitu. Hayumi tuh let's go with me. Oh, ya udah. Oke. Nah kalau yang si noninya tadi itu emang bener dia ada jasmine di tengah-tengahnya, cuma dia top notes-nya itu ada bergamot, terus juga ada si benzoin gitu. Jadi emang ada aroma-aroma alkohol tadi ya. Ini aroma yang menarik. Selanjutnya kamu punya apa nih? Aku punya Padepokan Mbah Jugo. Jugo. Impressionnya adalah fresh. Wanginya fresh. Udah fresh aja. Iya, fresh. Bener. Fresh, clean, Oh iya kayak habis benar-benar. mandi. Buat yang si Padepokan Mbah Jugo ini kita akan baca karena ini ada sejarahnya Cerita beneran asli. gitu. Kalau yang tadi kan kita agak berimajinasi ya. Ya, jadi ini aku sambil baca ya. Iya. Ceritanya adalah Padepokan Kakek Jugo ini ada di lereng Gunung Kawi, namanya Eyang Jugo atau nama lain Kiai Zakaria II. Terus berdasarkan naskah Keraton Yogyakarta, Kakek Jugo ini pernah menjadi penasehat spiritual, pengawal Diponegoro setelah kekalahan Diponegoro dalam Perang Jawa. Ia melepas atribut priainya dan mengembara ke timur lalu berhenti di desa Kesamben. Terus beliau berdakwah Islam serta dikenal sebagai tabib yang melakukan pengobatan tradisional. Nah, Oke, jadi mungkin padepokan itu padepokan pengobatan tradisional. iya ya. gitu, bukan padepokan silat. Silat, bukan. Nah terus tadi yang menarik adalah ini ada notes buah cermai. Kamu tahu nggak buah itu? Aku tahu karena itu ada di rumah nenekku pohonnya. Jadi pohon dia tuh subtle gitu loh, bukan wangi buah yang menonjol kayak jeruk atau lime gitu. Tapi ini menarik sih wanginya ya, jadinya fresh ternyata. Iya. Juga ada wangi si oud-nya tadi. Jadi emang masih temanya sama terus dari tadi, incense dan oud buat di base notes-nya. Ini enak sih, menarik. Iya. Pas dry down-nya lebih heavy daripada tadi pas pertama disemprot, fresh banget. Jadi kalau ingin merasakan perjalanan ke lereng Gunung Kawi Mbah Jugo dan bertemu dengan Mbah Jugo, bisa cobain sih Padepokan Mbah Jugo. Ini enak sih buat siang-siang terutama. Iya. Kalau yang tadi tuh lumayan nighttime appropriate gitu ya, atau acara yang formal. Kalau ini mau ke kantor pakai ini juga enak.
Selanjutnya ada Pulau Tuak. Kalau dari namanya pasti teman-teman sudah bisa mengira-ngira ya ini apa wanginya. Tuak tuh adalah salah satu minuman beralkohol. Jadi ini banyak diinspirasi oleh minuman-minuman beralkohol pada masa itu. Nah ini aku baca ya, jadi dia wanginya tuh ada percampuran rum, whiskey gitu. Jadi mari kita semprot ya, wanginya alkoholik banget. Nah, tapi yang menariknya adalah karena ini alkohol yang berupa, menurut aku ini mirip banget sama arak. Nah, arak buat gosok. Oh, arak buat gosok. Bukan arak yang diminum ya. Arak buat kalau kamu sakit ngusruk gitu ya biasanya. Mirip banget. Jadi ini adalah tipe minuman beralkohol yang spicy gitu loh. Jadi bukan tipe-tipe kalau kalian minumnya soju, vodka. Itu kan wanginya kayak rubbing alkohol buat membersihkan luka ya. Kalau ini tuh ya wanginya tuh agak pedes gitu. Notes-nya awalnya ada rum, aras, daun tamarin, terus ada pala, terus juga ada patchouli, terus di bawahnya baru tuh dia ada amber, wood, sama vanilla musk gitu. Jadi ini adalah aroma para pelaut jadi ini bukan zaman VOC gitu loh, bukan pas Indonesia udah mau merdeka, ini adalah jauh sebelum itu. Temannya Pirates of the Caribbean. Iya, Pirates of the Caribbean tapi di Samudra Hindia gitu. Jadi aromanya tuh emang aroma-aroma si rum tadi, terus juga ada spices, ada si palanya itu emang notesnya menarik-menarik ya. Biasanya jarang deh kayaknya muncul pala gitu dipakai pala. Kayak tadi pada pala, daun ketumbar, buah cermai gitu. Jadi ini emang lucu-lucu. wanginya first impression pas buka kotaknya juga kayak ini Indonesia banget gitu sih. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Selanjutnya kita ada Telaga Sri Tanjung. Ini lumayan ada kisah-kisah nih ya. Oh, Sri jadi Tanjung. si Telaga Sri Tanjung ini merupakan salah satu TKP pembunuhan. Iya kan? Iya. Jadi rada nggak ada cerita-cerita seramnya sih, itu cuma inspired. Kita langsung cium. Wanginya, ini wanginya unik sih, kayak kalau aku nyium dari sini langsung dari kertas. Menurut kamu buah? Enggak bunga gitu sih, tapi bukan bunga, bukan benar. bunga. Kamu tau gak sih bunga yang kuning? Iya, aku juga ngebayanginnya warnanya kuning. Abis itu kayak daun-daunan terus kayak ditumbuk, jadi kayak keluar si air-air dari bunga dan daun itu. Nah, jadi ini tadi baca ceritanya si Telaga Sri Tanjung itu ternyata bukan tempat pembunuhan. Kalau cerita dari parfum ini ya. Jadi ini tuh terinspirasi dari legenda di suatu daerah di Jawa, The Sunrise of Java. Ceritanya si Sri Tanjung ini seorang istri dari suaminya. Dia tuh difitnah dong. Dia tuh difitnah kalau Sri Tanjung ini difitnah kalau dia tuh selingkuh. Terus jadi suaminya tuh terbakar api cemburu dan mau bunuh si Sri Tanjung di suatu telaga. Cuman pas udah mau dibunuh pakai keris katanya, dia tuh bersumpah kalau aku nggak selingkuh, aku setia gitu sambil menangis-nangis gitu. Nah, abis itu nggak jadi tuh dibunuh. Jadi parfum ini menggambarkan tempat telaga Sri Tanjung bersumpah kalau dia tuh setia sama suaminya. Jadi kayak di hutan-hutan yang hijau-hijau, fresh gitu. Dan ada si telaga air itu. Moral of the story-nya ini si Sri Tanjung ini setia ternyata. Jadi kalau top notes-nya itu ada cemara, bergamot, sama lemon. Jadi menjelaskan ya wangi fresh di awalnya itu pas disemprotin. Middle notes-nya ada pinus sama incense. Lagi-lagi pohon-pohonan. Terus di base notes-nya ada cendana sama ambar. Itu adalah kayu. Jadi ini emang aromanya terinspirasi dari si pohon-pohon hutan itu. Jadi bayanginnya telaga itu ada di hutan gitu. Jadi ini salah satu dari ke-8 ini yang kita coba yang aromanya tuh cocok dipakai siang-siang ya, berbarengan sama tadi si Padepokan Bajugo gitu. Nah, terakhir ada apa nih? Ada Priayi Mood. Mood atau Mood. Kayak ada spicesnya tapi nggak se-spicy si Pulau Tuak. Beda kelas ya soalnya. Iya, beda kelas. Ini Priayi, yang tadi pelaut gitu. Benar. Dan dimaksud sama Revalite itu bukan
bukan light kayak citrus gitu loh. Iya. Kayak susah sih. Ya, apakah ada tembakau-tembakaunya mungkin? Mungkin. Aku membayangkan dia kayak pakai beskap, tapi yang warnanya kayak agak krim putih gitu. OTW bertemu sama si Gowo tadi. Oh, belajar ya, untuk belajar. Jadi priayi ini tuh adalah sekelompok ningrat atau bangsawan di zaman dahulu. Jadi emang wanginya kecium mahal ya? Iya benar. Kecium mahal gitu. Top notes-nya sendiri ini ada licorice sama ada aroma suasana hijau. Jadi emang nggak dijelasin hijaunya tuh apa. Emang udah kalau aku aja gitu. membayangkannya mungkin si priayi ini tuh punya rumah yang gede terus kayak ada tamannya, backyardnya gitu ya. Emang ya. Jadi kayak mungkin tuh wangi-wangi hijau dari dia di rumahnya. Rumah menteng ya? Bener. Mungkin rumah menteng dulu adalah rumah priayi ini ya mungkin. Jadi dia sore-sore nih lagi berjalan-jalan bertemu sama OTW ke sana gitu. Terus tadi emang di tengahnya emang ada tembakau. Kayaknya emang para ningrat ini suka tembakau. Iya, sama ada resins dan kayu kasmir. Terus base notes-nya lagi-lagi ada oud sama incense. Gitu. Jadi emang ini adalah koleksi yang cocok buat kalau kamu tuh suka aroma-aroma tuh yang agak spicy gitu dari si oud sama incense. Tapi menurut aku ini masih termasuk bukan yang strong banget yang nusuk gitu loh. Kayak kita udah mencoba 9 ini tetap dan biasa aja nggak pusing. Betul. Kalau misalkan nih kita kategorikan siang dan malam gitu ya. Kayaknya yang cocok siang tuh tadi si priayi. Priayi cocok. Sri Tanjung. Padepokan, ya Sri Tanjung. Padepokan Bajugo. Ya, sama Raden Saleh ya. Si Noni. Noni juga cocok. Nih. Ya Noni. itu. Dan juga si Noni ini termasuk aroma yang manis ya dibandingin yang lain. Kalau yang lain tuh tadi heavy di spices, citrus, terus juga daun-daunan gitu. Kalau kamu emang sukanya yang agak vanilla, terus tapi ada jasmine-nya gitu, itu menarik sih. Cobain si Noni. Kalau kamu mau pilih favorit kamu dari 9 ini gimana? Aku cukup banyak ya. Iya, aku akan pilih si tadi yang mana sih yang fresh itu si Bajugo ya? Bajugo, oke. Kalau aku paling suka Bunker Freemason sih. Kan dia wanginya tuh floral dan light tapi ada alkoholnya itu. Terus kalau nggak salah tuh bisa di layer deh antara kemarin kamu nyoba nggak sih, sempat nyoba di layer tapi lupa yang mana. Betul. Jadi kalau menurut aku kalau kalian masih bingung karena ini variannya banyak banget gitu ya. Ini adalah pilihan yang tepat sih Discovery Set ini si Preambul ini. Biar kamu bisa pilih-pilih karena isinya juga lumayan banyak sih. Dan dia sprayernya oke gitu loh. Fush gitu nyebar. Jadinya kamu bisa ngerasain full experience kalau beli si full size-nya. Nah, jadi harga Preamble setnya ini atau Discovery setnya ini adalah 287.000 untuk 9 wangi ukurannya 5 mili. Iya, ini lumayan gede sih menurut aku. Biasanya Discovery set suka ada yang cuma 2,5 gitu, 1,5. Yes, jadi kamu bisa benar-benar cobain semuanya, pilih yang kamu paling suka mana, bisa di layer-layer juga gitu. Tadi kan aku ada di awal nyemprot ke tangan ya. Itu Raden Saleh pas awal-awal tuh aromanya lavender banget, cuma nih dry down-nya bener-bener lavender sih. Apa? Menurut aku lavender. Iya, tapi kayak kayunya tuh kental banget. Iya. Tadi aku kalau nggak salah Freemason deh. Makin light ya. Si Bunker Freemason ini kalau disemprot di kulit kayak makin lama dia makin light. Emang sesuai lah dengan preferensi wangian aku sebelumnya tuh emang aku suka kayak gitu. Oke deh, boleh komen nih karena ini sold out. Jadi kita yakin mungkin yang nonton udah ada yang cobain ya. Mungkin. Nah, boleh di komen di bawah yang mana yang udah kalian coba, yang mana yang kalian suka, dan yang mana yang kalau kalian pengen cobain. Kalau kalian baru belinya yang full size-nya aja, boleh banget di komen ke bawah. Terus juga boleh mungkin agak di push ya buat tim Ataraxia untuk mengembalikan stoknya gitu, biar teman-teman juga bisa cobain. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa kita informasikan tentang si Ataraxia ini.
Jangan lupa tanggal 28 Juli sampai 30 Juli nanti kita ada Jakarta X Beauty 2022. 4 hari. 4 hari di Jakarta Convention Center, Yes. Hall A dan Hall B. Dari Wow. ujung ke ujung tuh Yes. ya. Jadi siapkan Energi. tenagamu, kesehatanmu, Uangmu. uangmu, benar. Karena 4 hari loh, biasanya Iya. kan cuma 3 hari, ini 4 Iya. hari. Terus katanya si Hall A dan Hall B ini juga 4 kali lebih besar Yes, dari yang venue-nya- biasanya. venue-nya paling besar dari Jakarta X Beauty. Thank you so much for watching. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kamu tahu kalau FD upload video terbaru. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Female Diary juga. Biar KPI-nya Reva nih nyampe. Oke. Terus segitu dulu dari kita, boleh di komen mau dibahas fragrance apa lagi. And we'll see you at Jakarta X Beauty 2022. Bye.